Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan Yeska Adila, biasa dipanggil Ica. Senang sekali kita masih berjumpa dalam opsi obrolan pemilu dan demokrasi. Alhamdulillah kali ini telah hadir bersama kita Kordif Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, yaitu Bapak David Alexander. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ica. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ica bagaimana nih? Alhamdulillah sehat juga Pak. Saya mau bertanya nih Pak. Setelah kita melaksanakan pilkada ini, apa kesibukan tadi Bawaslu ini Pak? Ya, kita melaksanakan pilkada itu kemarin di tanggal 27 November 2024. Ya, sekarang kurang lebih udah sampai di bulan Juli, hampir 1 tahun ya kalau menuju bulan November. Dan kegiatan kita pada saat ini itu namanya non tahapan. Jadi tidak ada tahapan pada saat ini, namun ada kegiatan dan program yang dilaksanakan di Bawaslu 50 kota maupun Bawaslu di kabupaten kota di Sumatera Barat. Itu yang pertama yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terus ada pendidikan kader partisipatif. Di sisi lain juga ada sosialisasi pendidikan terkait pemilih. Terus ada penguatan lembaga di internal, penguatan SDM, staf-staf, P3K, CPNS itu dilatih untuk lebih memahami tugas dan fungsi menjadi pengawas pemilu. Dan disinilah kita fokus di PDPB dan merekrut kader partisipatif melalui sekolah kader pengawas partisipatif. Kemarin sudah dilaksanakan di 2 minggu kemarin, alhamdulillah berjalan lancar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Oke, tadi Bapak menyebutkan kita berada di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Boleh itu Bapak, apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan program dan kegiatan di non tahapan, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk memutakhirkan data pemilih, baik itu memperbaharui data pemilih yang sudah ada atau yang belum masuk pada data pemilih, atau memperbaiki elemen datanya yang tujuannya untuk memutakhirkan data pemilih itu sendiri untuk fungsinya penyusunan daftar pemilih tetap nantinya untuk pemilu 2029. Oke. Kenapa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini perlu kita laksanakan Pak? Apakah data yang sebelum-sebelumnya itu ada masalah atau kayak mana Pak? Ya, karena di kehidupan kita ini ada orang lahir, Ya. terus ada orang meninggal, ada orang yang pindah masuk, ada orang yang pindah keluar, atau ada yang dicabut hak pilihnya. Ada juga yang menjadi warga negara Indonesia. Tentunya itu harus kita perbaharui sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 itu disebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota per triwulan, 3 bulan. Kalau dimulai Januari, Februari, Maret, maka pleno rekapitulasi itu jatuh di April. Kalau April, Mei, Juni itu di Juli. Kemarin kita pleno rekap kabupaten itu di 2 Juli. Sementara di provinsinya di 4 Juli. Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Jadi KPU provinsi itu melakukan rekapitulasi, pleno rekapitulasi sekali 6 bulan. Sementara juga di KPU RI juga sekali 6 bulan. Nanti akan kita masuk ke triwulan ketiga, yaitu Juli, Agustus, September. Nanti akan November akan pleno rekapnya. Jadi sekali 3 bulan diperbaharui data
data yang perlu dimutakhirkan. Tadi saya sebutkan data memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Dan ini perlu dilakukan supaya dapat data itu lebih valid, mutakhir, dan berkesinambungan. Oke, ini menarik sekali ini Bapak. Kita kan sedang berada di memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini. Kita sebagai badan pengawas pemilu ini, apa tugas yang dilakukan seperti itu Pak? Jadi tugas Bawaslu ini memastikan KPU melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur sesuai perundang-undangan, yaitu sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita Bawaslu terkait proses yang dilakukan KPU ini tentu ada tahapan-tahapan yang dijalankannya. Yang pertama, ketika KPU RI menyediakan data untuk KPU kabupaten kota, itu berlanjut dengan pengolahan data oleh KPU kabupaten kota. Seterusnya dia akan koordinasi ke instansi atau stakeholder. Instansi ini ke Bawaslu, ke Disdukcapil, ke Lapas, ke Cabdin, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama terkait dengan adanya data-data pemilih yang baru. Yang baru ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula ini pemilih yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau menikah. Ini didapat dari kalau pemilih pemula yang 17 tahun itu di SMA, MAN, baik di swasta, di negeri atau di swasta, di pondok pesantren, SMA swasta, SMK swasta, atau madrasah aliyah swasta, itu didapatkan pemilih 17 tahun yang sudah memenuhi pemilih baru. Sementara yang sudah kawin itu didapatkan dari Kementerian Agama. Nah, itulah KPU berkoordinasi di instansi tersebut. Terusnya juga ada di lapas. Kita mempunyai 2 lapas di sini, yaitu Lapas Suliki dan Lapas Anak di Tanjung Pati ini. Jadi kalau ada pemilih baru atau yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, maka akan dimasukkan di pemutakhiran data pemilih ini. Selanjutnya data-data pindah masuk dan pindah keluar itu bisa didapatkan di Disdukcapil, atau nanti kalau kita mengawasi kemarin sampai ke nagari-nagari. Kita kemarin itu kita ambil uji petik sampling, ada 7 nagari yang ada di 3 kecamatan di Laresa Gualaban, khususnya ada di Luak dan di Harau. Dan ini yang belum dilaksanakan, kita lebih maju selangkah, kita sudah mendapatkan data di nagari-nagari, walaupun kemarin direkap 2 Juli kemarin, KPU hanya menerima data tersebut. Kita sudah dapat data terkait dengan pemilih meninggal, pemilih pemula, yang pindah masuk, pindah keluar. Dari yang Bapak sampaikan tadi, begitu pentingnya kita memastikan warga yang telah memenuhi syarat terdaftar nantinya sebagai pemilih. Ya, itu tentu penting banget itu, Aicha. Soalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita diamanatkan dan negara menjamin hak pilih dan hak untuk dipilih. Jadi hak pilih ini adalah hak konstitusional dari Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara kita. Jadi kehilangan hak pilih merupakan kehilangan hak asasi manusia dalam bernegara dan berbangsa. Maka kita Bawaslu tugasnya dibentuk secara permanen di tahun 2018, itu adalah amanat dari reformasi supaya pemilih ini kita jalankan, kita rawat hingga sampai ke menjadi data pemilih tetap atau nantinya data pemilih tambahan. Bahkan kalau tidak ada di daftar pemilih tetap dan data pemilih tambahan, dia bisa dimasukkan di daftar pemilih khusus. Itu
saat pada jam 12 sampai jam 1 pemilihnya. Walaupun tidak ada terdaftar, itu begitulah konstitusi kita menjamin hak pilih tersebut. Dan Bawaslu sebagai lembaga negara atau lembaga publik memastikan hak pilih itu diakomodir kalau dia memenuhi syarat, dan kalau tidak memenuhi syarat maka dipastikan tidak memilih. Begitulah kita sebagai Bawaslu dalam mengawasi kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara teknis dan menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan hak pilihnya melalui, kalau kita buka posko pengaduan masyarakat. Oh, berarti kita ada posko aduan masyarakat. Apa saja yang bisa disampaikan masyarakat ke Bawaslu 50 Kota? Ya, kalau memang masyarakat memenuhi syarat dalam menjadi pemilih, itu tidak diakomodir oleh KPU atau tercecer atau tidak dimasukkan, maka bisa diadukan ke Bawaslu atau ke KPU untuk dimasukkan sebagai data pemilih. Kedepannya harapan Bapak untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini apa, Pak? Bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu kita, Pak? Ya, kedepannya data pemilih dari tahun ke tahunnya agar lebih sempurna, agar lebih terakomodir hak pilih masyarakat. Karena di tahun-tahun sebelumnya di pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu tuntutan di Mahkamah Konstitusi itu sampai ke data pemilih. Kenapa tidak diakomodir? Kenapa ada pemilih yang tidak memilih? Data ganda, data yang tidak valid, data yang sebenarnya tidak menjadi pemilih tapi jadi pemilih. Itu banyak sebelum-sebelumnya di pemilu 2019, 2014 maupun pemilihan di tahun 2020 dan sebelumnya itu. Makanya Bawaslu sebagai pengawas pemilu lebih intens dan teliti terkait data pemilih ini. Nah, sahabat Bawaslu, sekian bincang-bincang kita tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau kesibukan Bawaslu setelah pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari Bapak. Ya, terima kasih, Ca. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dengan adanya podcast yang dilaksanakan oleh tim kehumasan Bawaslu 50 Kota, obrolan pemilu dan demokrasi. Terima kasih terhadap pengelola tim kehumasan yang menyelenggarakan podcast ini. Seterusnya yang kedua terkait PDPB ini adalah pemutakhiran data pemilih agar masyarakat berperan aktif dalam pemutakhiran data pemilih ini. Salah satunya jika pemilih pemula itu di sekolah, agar kepala sekolah, wakil kesiswaan mendorong untuk perekaman data. Begitu juga kita juga mendorong di Sdukcapil untuk melakukan perekaman data kepada masyarakat yang pindah masuk, pindah keluar, agar dipastikan di nagari-nagari. Terusnya jika ada tercecer data yang belum masuk ke daftar pemilih, bisa melapor ke KPU maupun Bawaslu, karena kita tidak punya ad hoc sekarang jajaran di bawah, atau melalui saluran resmi lainnya seperti media sosial atau WhatsApp Bawaslu 50 Kota. Mungkin itu. Oke Bapak, terima kasih Bapak telah memberikan kami informasi-informasi seputar kesibukan kita di Bawaslu 50 Kota ini. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktu di acara kita di opsi obrolan pemilu dan demokrasi. Oke sahabat Bawaslu, sekian opsi kita pada kali ini, obrolan seputar pemilu dan demokrasi. Jangan lupa terus pantengin YouTube kita, dan yang belum subscribe silakan di subscribe YouTube Bawaslu 50 Kota. Bawaslu 50 Kota, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di opsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.